Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Aulia, mahasiswi Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2, Pasca Sarjana Program Magister IAIN Langsa. Baik, dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jurnal yang telah saya review pada mata kuliah Desain dan Strategi Pembelajaran PAI di bawah bimbingan Ibu Dr. Latifah Hanum MA. Adapun terdapat dua jurnal yang telah saya review. Yang pertama yaitu jurnal yang berjudul Desain Pembelajaran Model Dick and Carey pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Nama jurnal Gunung Jati Conference Series, volume 10 tahun 2022, penulis Zezen Futuhul Arifin, Uus Ruswandi, dan Muhammad Abdul Aziz. Metode penelitian pada jurnal ini yaitu menggunakan penelitian kepustakaan atau library research, kemudian hasil dan pembahasan penelitian mengenai desain pembelajaran menurut Dick and Carey, yaitu desain pembelajaran Dick and Carey memiliki karakteristik khusus jika dibandingkan dengan desain pembelajaran lainnya. Desain pembelajaran Dick and Carey menitik beratkan tentang proses yang sistematis dalam setiap tahapan-tahapan pembelajaran. Ada beberapa langkah pembelajaran pada desain pembelajaran Dick and Carey ini, yaitu terdapat 10 tahapan. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan umum pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan analisis pembelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasi tingkah laku, masukan, dan karakteristik siswa. Yang keempat, merumuskan tujuan performansi. Yang kelima, mengembangkan butir-butir tes acuan, patokan. Yang keenam, mengembangkan strategi pembelajaran. Yang ketujuh, mengembangkan dan memilih material pengajaran. Yang kedelapan, mendesain dan melakukan evaluasi formatif. Yang kesembilan, merevisi bahan pembelajaran. Dan yang ke-10, mendesain dan melaksanakan evaluasi sumatif. Nah, jadi ada 10 tahapan pembelajaran pada desain pembelajaran Dick and Carey ini. Adapun simpulan pada penelitian ini yaitu pengembangan desain ini sangat tepat apabila diterapkan dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Hal tersebut bukan tanpa alasan. Desain pembelajaran Dick and Carey ini mengacu kepada tahapan umum sistem pengembangan pembelajaran, sehingga desain pembelajaran ini dinilai baik untuk diterapkan dalam proses pembelajaran yang berbasis keterampilan. Selain hal tersebut, desain pembelajaran Dick and Carey memiliki 10 langkah pembelajaran yang sistematis dan saling berkaitan, dari mulai mengidentifikasi tujuan pembelajaran sampai melaksanakan evaluasi, sehingga sangat sesuai dengan kurikulum yang berbasis sistem seperti halnya kurikulum 2013. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan yang bereview amati yaitu bahwa penelitian ini memiliki satu keunggulan utama, yaitu pada pengembangan pembelajaran Dick and Carey mengacu pada pendekatan sistem atau system approach, sehingga pembelajaran di kelas dilakukan secara sistematis melalui tahapan-tahapan yang kompleks, yaitu pada 10 tahapan yang telah disebutkan. Nah, pada model ini guru diminta untuk belajar lebih banyak pengetahuan, lebih banyak metode, karena pada model ini guru menjadi pusat pembelajaran atau teacher centered. Adapun kekurangan pada model ini menurut preview yaitu kegiatan belajar tidak bisa dilakukan secara fleksibel sebagaimana yang sering terjadi di lapangan, bahwa guru juga dituntut untuk bisa menyesuaikan waktu dan kondisi siswa selama pembelajaran berlangsung. Jika guru hanya fokus berpatokan pada tahapan-tahapan model belajar, pada model desain pengembangan Dick and Carey,
tanpa memperhatikan waktu dan kondisi saat kegiatan belajar berlangsung, maka dikhawatirkan akan membahayakan rangkaian tahapan model belajar. Contohnya seperti persediaan waktu selama di kelas. Jika tidak memadai, maka 10 tahapan belajar pada model desain pengembangan Dick and Carey akan terputus dan tidak dapat dilaksanakan seluruhnya. Nah, jadi menurut saya desain belajar seperti ini sangat menarik karena pembelajaran bisa tertata rapi dan sistematis melalui tahapan-tahapan, sehingga peserta didik juga dapat lebih terarah dan lebih bisa maksimal pada pencapaian belajarnya. Namun sangat dikhawatirkan atau sangat disayangkan adalah jika desain ini tidak bisa dilakukan seluruh tahapannya, yaitu pada 10 tahapan yang telah disebutkan tadi karena keterbatasan waktu atau lain sebagainya. Namun jika guru dapat menyesuaikan waktu dan kondisi selama pembelajaran berlangsung, maka dengan begitu tercapailah 10 tahapan desain belajar tadi. Maka hal ini akan lebih baik. Dengan begitu diharapkan peserta didik dapat mencapai hasil belajar yang maksimal. Kemudian yang kedua yaitu jurnal yang akan saya review. Jurnal yang berjudul Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam Menghadapi Tantangan Era Revolusi Industri 4.0. Nama jurnal Stainu Purworejo, Jurnal Al-Ghazali, Jurnal Kajian Pendidikan Islam dan Studi Islam, volume 2, tahun 2019, yang ditulis oleh Luluk Ifadah dan Sigit Triutomo. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka. Kemudian hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan pada jurnal ini yaitu terdapat tantangan pembelajaran PAI di era revolusi industri 4.0. Ada beberapa tantangan pada pembelajaran PAI yang dituliskan oleh penulis pada jurnal ini. Pada pembelajaran PAI di era revolusi industri 4.0, yang pertama, kurang efektifnya relasi peserta didik dan guru karena adanya sistem online yang menyebabkan berkurangnya tatap muka antara guru dan peserta didik, sehingga hal ini seolah menggeser nilai ajaran Islam tentang proses ilmu yang harus memiliki sumber jelas dalam upaya menjaga kemurnian dan kebenaran ilmu yang didapatkan. Kemudian yang kedua, dikhawatirkan peran guru pendidikan agama Islam akan tergeser oleh teknologi apabila guru tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi yang begitu pesat, sehingga usaha guru PAI untuk membina dan menanamkan ajaran Islam secara menyeluruh akan terhambat. Kemudian peran guru tidak hanya transfer of knowledge atau transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga harus bisa transfer of value, yaitu transfer nilai-nilai sikap dan akidah ajaran Islam. Kemudian yang ketiga, tanpa perantara seorang guru, peserta didik sudah bisa bebas berselancar mencari tahu materi-materi pembelajaran. Hal ini menjadi tantangan besar bagi guru pendidikan agama Islam, yang mana di dalam Islam sendiri mengajarkan sikap tawadhu terhadap guru agar mendapatkan berkah tersendiri dari seorang guru, sehingga peserta didik dapat menerima pembelajaran dengan mudah dan mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian revolusi industri yang tidak lagi menghendaki adanya relasi semacam kiai santri dalam hubungan pendidikannya berdampak jelas terhadap degradasi nilai-nilai Islam yang penting. Kemudian sikap tawadhu terhadap guru sudah semakin memudar karena berkurangnya rasa butuh terhadap ilmu yang dimiliki guru. Peserta didik merasa sudah bisa mencari ilmu sendiri dengan teknologi yang berkembang pesat tersebut, sehingga ini menjadi tantangan besar bagi guru PAI agar peserta didik merasa sangat butuh akan ilmu yang dimilikinya. Kemudian peserta didik akan mudah terjerumus kepada hal-hal yang negatif
apabila tidak diarahkan karena ilmu yang didapat belum pasti sumber dan kebenarannya. Kemudian yang terakhir, dalam Quran Surah Al-Isra ayat 36, yang mana artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, jadi itu beberapa tantangan pembelajaran PAI pada revolusi industri 4.0 yang dituliskan penulis dalam jurnalnya. Kemudian beberapa strategi pembelajaran PAI menghadapi tantangan era revolusi industri 4.0. Yang pertama, guru memberikan blended learning, yaitu strategi pembelajaran yang memadukan sistem pendidikan tradisional dan modern. Guru membagi pertemuan pembelajaran menjadi 2 kelompok, yaitu 80% menggunakan sistem tradisional dan 20% menggunakan sistem online. Yang kedua, peserta didik diberikan tugas untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan mencari solusi di web yang berisi konten pendidikan agama Islam yang sudah terpercaya kebenarannya. Kemudian, dalam pengumpulan tugas, peserta didik mengirimkan tugasnya melalui email. Yang ketiga, guru mengajar dengan word processor atau WP, yang mana guru banyak menggunakan aplikasi Word di dalamnya, terutama aplikasi yang memiliki Microsoft seperti Microsoft Word, PowerPoint, dan Microsoft Access. Kemudian guru menggunakan strategi pembelajaran Web-Based Learning atau WBL, adalah salah satu jenis pembelajaran yang bisa digunakan dalam CBI atau Computer Based Instruction atau CEA atau Computer Assistant Instruction. Kemudian guru melakukan pembelajaran dengan sistem online, yaitu dengan memantau aktivitas dan memberikan arahan kegiatan positif kepada peserta didik di sosial media, sehingga peserta didik dapat merasakan manfaat positif dari kemajuan teknologi yang begitu pesat dan dapat mengurangi pengaruh negatif dari canggihnya teknologi tersebut. Nah, itulah beberapa strategi guru dalam pembelajaran PAI yang dapat diaplikasikan pada di era revolusi industri 4.0 pada saat sekarang ini. Kemudian adapun kelebihan dan kekurangan pada jurnal ini yang dapat preview ambil atau preview amati, yaitu strategi belajar blended learning ini lebih mengarah kepada fleksibilitas belajar, berbeda dengan model belajar yang dikembangkan oleh Dick and Carey yang telah dipaparkan tadi, di mana guru dapat melihat situasi kondisi peserta didik, kemudian dipadukan dengan beberapa model sehingga kegiatan belajar dapat lebih efektif dan efisien. Namun terdapat beberapa kendala atau kelemahan mengenai strategi belajar blended learning ini, yang mana strategi ini hanya bisa diterapkan pada sekolah-sekolah yang memiliki fasilitas memadai. Jika sekolah yang belum memadai fasilitasnya, maka akan kewalahan atau tidak bisa menerapkan model belajar ini, karena media belajar yang digunakan kebanyakan menggunakan internet dan komputer. Sedangkan jika belum memadai fasilitasnya, maka tidak bisa diterapkan. Kemudian guru juga mengajar dengan word processor, ya, seperti Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan lain sebagainya, dan itu juga memerlukan infocus dan lain sebagainya. Jika sekolah atau
lembaga pendidikan itu tidak memberikan fasilitas yang memadai, maka akan sangat memberatkan guru. Begitu juga dengan siswa. Tidak semua siswa bisa atau ada menggunakan HP di rumah untuk mengakses program-program yang akan dilaksanakan guru dan siswa selama kegiatan program belajar ini berlangsung, terlebih pada sekolah-sekolah yang daerah terpencil dan lain sebagainya. Nah, jadi kesimpulan yang dapat review sampaikan pada review jurnal yang kedua ini, yaitu pembelajaran blended learning ini merupakan strategi belajar yang bagus, yang sangat kompeten jika dapat diterapkan pada peserta didik. Karena kegiatan belajar yang dipadukan antara pendidikan Islam yang lebih mengutamakan keberkahan, di mana guru tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga mentransfer nilai-nilai ajaran Islam kepada peserta didik, itu akan sangat baik, akan sangat efektif jika diseimbangkan dengan pendidikan modern, diimbangi dengan pendidikan modern yang lebih banyak menggunakan teknologi berbasis internet. Dengan begitu, tantangan-tantangan pembelajaran di era revolusi industri 4.0 ini akan bisa teratasi. Nah, dengan begitu, tantangan-tantangan pendidikan era revolusi 4.0 ini dapat diseimbangi dengan mengutamakan keberkahan guru dan ilmu-ilmu yang diajarkan. Baik, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada pembanding jurnal pembanding dari review jurnal yang telah saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Jannah, mahasiswi pasca sarjana IAIN Langsa, jurusan PAI semester 2 unit 1. Saya akan membandingkan makalah yang direview oleh saudari Nisa Aulia yang berjudul Desain Pembelajaran Model Dick and Carey pada mata pelajaran pendidikan agama Islam yang ditulis oleh Zezen Futuhal Arifin dan kawan-kawan di jurnal Gunung Jati Conference Series. Jadi desain pembelajaran Dick and Carey memiliki karakteristik khusus jika dibandingkan dengan desain pembelajaran lainnya. Desain pembelajaran Dick and Carey menitik beratkan tentang proses yang sistematis dalam setiap tahapan-tahapan pembelajaran. Adapun di dalam jurnal yang direview oleh Nisa Aulia, model pembelajaran Dick and Carey ini memiliki 10 langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan umum pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan analisis pembelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasi tingkah laku dan karakteristik peserta didik. Yang keempat, merumuskan tujuan reformasi. Yang kelima, mengembangkan butir-butir tes acuan patokan. Yang keenam, mengembangkan strategi pembelajaran. Yang ketujuh, mengembangkan dan memilih material pembelajaran. Yang kedelapan, mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif. Yang kesembilan, merevisi bahan pembelajaran. Sedangkan yang terakhir atau yang ke-10 yaitu mendesain dan melaksanakan evaluasi sumatif. Adapun jurnal yang saya bandingkan dengan jurnal yang direview oleh saudari Nisa Aulia berjudul Model Pembelajaran Dick and Carey dan Implementasinya dalam Pelajaran PAI yang ditulis oleh Duratul Masrurah, diterbitkan oleh Universitas Nurul Jadid, Python, Probolinggo, Indonesia. Jadi dalam jurnal yang ditulis oleh Duratul Masrurah tersebut, model Dick and Carey
juga memiliki langkah-langkah yang memiliki 10 langkah-langkah. Adapun langkah-langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi tujuan umum pelajaran, yang kedua melakukan analisis instruksional, selanjutnya analisis siswa dan konteks, yang keempat merumuskan tujuan pembelajaran khusus, yang kelima mengembangkan instrumen penelitian, yang keenam mengembangkan strategi penelitian, yang ketujuh menggunakan bahan ajar, yang kedelapan merancang dan menggunakan evaluasi formatif, yang kesembilan melakukan revisi terhadap pembelajaran, yang kesepuluh merancang dan mengembangkan evaluasi sumatif. Jadi jika dibandingkan dari kedua jurnal tersebut, mungkin ada sedikit perbedaan pada langkah-langkah model Dick and Carey, tetapi perbedaan tersebut hanya perbedaan tipis. Apabila ditinjau lebih jauh, maka dari 10 langkah-langkah yang dijelaskan di jurnal yang pertama dan jurnal pembandingnya tidak jauh berbeda. Jadi antara kedua jurnal sepakat bahwa model pembelajaran Dick and Carey ini merupakan model pembelajaran yang menggunakan sistem approach atau sistem pendekatan dari guru kepada siswa. Selanjutnya saya akan membandingkan jurnal yang kedua yang direview oleh Saudari Nisa Aulia yang berjudul Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam Menghadapi Tantangan Era Revolusi Industri 4.0 yang ditulis oleh Luluk Ifadah dan Sigit Triutomo yang dikeluarkan oleh Stainung. Saya akan membandingkannya dengan jurnal yang berjudul sama dengan jurnal yang pertama. Judulnya yaitu Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam Menghadapi Tantangan Era Revolusi Industri 4.0 yang ditulis oleh Asep Halimur Rasyid yang dikeluarkan oleh Jurnal Pendidikan dan Konseling. Jadi menurut jurnal yang ditulis oleh Asep Halimur Rasyid yang dikeluarkan oleh Jurnal Pendidikan dan Konseling, bahwa kemudahan aksesibilitas pada era revolusi industri 4.0 memberikan warna baru bagi karakteristik pembelajarannya. Antara lain yang pertama, dimensi demografi pembelajaran dilakukan dengan placeless atau tak bertempat, timeless atau tak berwaktu, yang artinya peserta didik bisa belajar kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Yang kedua, dimensi profesi terhadap disruptif pekerjaan, di mana jenis pekerjaan yang dahulu mapan sekarang dianggap tidak relevan. Yang ketiga, dimensi literasi keterampilan berpikir dengan LOTS atau Lower Order Thinking Skills, mendefinisikan melek dengan menghafal, mengerti, dan mengaplikasikan. Literasi yang dimaksud antara lain yang pertama literasi teknologi, memahami sumber data melalui alat teknologi. Yang kedua literasi manusia, di mana manusia sebagai user tunggal harus memahami hakikat hidup dirinya dan melanjutkan kehidupan masa depan. Di samping ada kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan di era 4.0 ini, juga ada kekurangan-kekurangannya, yaitu ada beberapa nilai yang tergerus akibat transformasi industri 4.0 ini. Adapun sebagai berikut. Yang pertama, nilai kultural, yaitu nilai yang berhubungan dengan budaya, karakteristik lingkungan sosial dan masyarakat. Yang kedua, nilai yuridis formal, yaitu nilai yang berkaitan dengan aspek politik, hukum, dan ideologi. Nilai suatu politik, suatu bahan ajar merupakan kandungan nilai yang dapat memberikan petunjuk kepada manusia untuk bersikap dan berperilaku sosial yang baik ataupun berpolitik yang baik dalam kehidupannya. Yang ketiga yaitu nilai religius. Nilai religius ini merupakan nilai-nilai yang merupakan tantangan terberat dalam menghadapi revolusi industri 4.0 ini. Berarti nilai yang sangat-sangat tergerus oleh revolusi industri 4.0 ini yaitu nilai religius.
Perkembangan zaman menuntut manusia lebih kreatif karena pada dasarnya zaman tidak bisa dilawan. Revolusi industri 4.0 banyak menggunakan jasa mesin dibanding manusia, tetapi ada hal penting yang membedakan mesin dengan manusia, yaitu dari segi nilai kemanusiaan yang tidak dimiliki oleh mesin. Pemahaman nilai inilah yang perlu diperkuat untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa, khususnya di dunia pendidikan. Adanya tantangan dalam bentuk sebuah permasalahan sebisa mungkin diiringi dengan solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Dunia pendidikan saat ini mulai disibukkan untuk menyiapkan generasi yang mampu bertahan dalam kompetisi di era industri 4.0. Dalam menghadapi era revolusi industri 4.0, beberapa hal yang harus dipersiapkan antaranya: yang pertama, persiapan sistem pembelajaran yang lebih inovatif untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif dan terampil, terutama dalam aspek data literasi, teknologi literasi, and human literasi. Yang kedua, rekonstruksi kebijakan kelembagaan pendidikan yang adaptif dan responsif terhadap revolusi industri 4.0 dalam mengembangkan transdisiplin ilmu dan program studi yang dibutuhkan. Yang ketiga, persiapan sumber daya manusia yang responsif, adaptif, dan handal untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Yang keempat, peremajaan sarana prasarana dan pembangunan infrastruktur pendidikan, riset dan inovasi juga perlu dilakukan untuk menopang kualitas pendidikan, riset dan inovasi. Itu menurut Husnan Arif 2011. Berdasarkan pendapat tersebut, dalam pembahasan ini, solusi dari tantangan pendidikan di era revolusi industri 4.0 sebagai berikut. Yang pertama, kesesuaian kurikulum dan kebijakan pendidikan di Indonesia. Yang kedua, kesediaan SDM dalam pemanfaatan ICT. Yang ketiga, kesiapan SDM dalam mengoptimalkan kemampuan dan karakteristik siswa. Berdasarkan paparan tersebut, berbagai macam pendekatan, strategi, dan metode yang digunakan pendidik harus dapat memberikan kesempatan pada siswa untuk mengembangkan kemampuan yang diharapkan di era industri 4.0. Setiap pendidik memiliki pilihan masing-masing yang tentu disesuaikan dengan karakteristik siswanya. Selain kemampuan kognitif siswa, karakter atau pengembangan nilai pada diri siswa juga sangat dibutuhkan. Hal itulah yang membedakan antara manusia dengan robot atau mesin, seperti yang telah dipaparkan dalam kajian tantangan era revolusi industri 4.0. Poin yang perlu dicermati yaitu harus ada pembedaan antara manusia dengan mesin, sehingga apapun yang terjadi dengan perubahan zaman, manusia tetap dibutuhkan dalam dunia kerja. Oleh karena itu, pendidikan di era revolusi industri 4.0 harus mampu mencetak siswa yang berkarakter sehingga tidak hanya bertahan pada zamannya, tapi juga mampu mengkritisi zaman. Beberapa langkah untuk mewujudkan siswa yang berkarakter diantaranya: yang pertama, mengenalkan siswa dengan nilai-nilai yang dimiliki bangsanya melalui pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan nilai di lingkungan terdekat anak, khususnya keluarga anak, dididik dan dilatih dengan cara bekerja sambil belajar. Kecerdasan berpikir anak dikembangkan dengan seluas-luasnya. Memupuk kepribadian anak dengan kepribadian Indonesia sehingga menjadi pribadi yang dinamis, percaya diri, berani, tanggung jawab, dan mandiri. Selanjutnya, pelajaran tidak hanya diberikan pada jam pelajaran saja, tetapi juga dalam setiap kesempatan di luar jam sekolah. Selanjutnya, contoh perbuatan baik diterapkan karena lebih berhasil dalam membina watak yang baik. Adanya keseimbangan antara kemampuan kognitif dan karakter yang dimiliki siswa itulah yang harus dijadikan tujuan dari pendidikan di era sekarang. Dalam hal ini dibutuhkan kesiapan semua pihak untuk dapat memberikan pemahaman, teladan, evaluasi dari pembinaan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan paparan tersebut, solusi dalam segi kesiapan sumber daya manusia dalam dunia pendidikan khususnya di Indonesia untuk menjawab tantangan pendidikan agama Islam di era Industri 4.0 dapat diperincikan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pemahaman atau pengetahuan kepada seluruh pendidik untuk mampu memanfaatkan ICT dalam pembelajaran, membimbing siswa dalam menggunakan ICT, dan mempermudah pelaksanaan pendidikan Islam. Yang kedua, memberikan pelatihan, pendampingan, dan evaluasi secara kontinu kepada para pendidik untuk mewujudkan Indonesia
untuk mewujudkan pendidik Indonesia yang responsif, handal, dan adaptif. Yang ketiga, menyiapkan pendidik untuk dapat menciptakan pembelajaran yang inovatif. Yang keempat, memberikan pendidikan kewarganegaraan yang bermakna bagi siswa sebagai bagian dari pendidikan nilai untuk mewujudkan manusia yang berkarakter. Dalam hal ini, jurnal yang pertama yang direview oleh Saudari Nisa Aulia dan jurnal pembanding yang saya jelaskan tadi tidak terlalu berbeda jauh. Jadi masing-masing jurnal memberikan pemaparan tentang kelebihan-kelebihan di era 4.0 ini dan juga kekurangan-kekurangannya. Serta dari kedua jurnal juga memberikan apa saja yang menjadi tantangan dari era 4.0 ini dan apa saja solusinya. Jadi solusi yang dijelaskan pun tidak terlalu berbeda jauh dengan di antara kedua jurnal tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon undur diri. Saya minta maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.